Keliling kota naik delman istimewa. Pulangnya beli bakpia. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja Telu Papa. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Podcast Tribun Jogja bersama KPU Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir menyapa Anda bersama saya Yuda Kristiawan. Dan di Studio 52 Outdoor Tribun Jogja, tepatnya di Legend Resto and Cafe, sudah bersama saya ada Bapak Moh Zainuri Ihsan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Zainuri, kita akan ngobrol-ngobrol nih, Pak, dengan temanya adalah seluk-beluk DPD nih, Pak ya, yang mungkin teman-teman punya saudara atau dirinya sendiri ingin mencalonkan sebagai Dewan Perwakilan Daerah ya, Pak ya, mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nanti monggo teman-teman bisa bergabung di kanal kami Tribun Jogja Official. Nanti bisa tanya-tanya langsung sama Pak Zen. Pak, menarik ini, Pak. Kalau kita ngomongin 2024, ya ini sudah makin lama makin tensinya ya, Pak ya. 2022 ini udah mulai ini. Sudah hangat. Hangat. Kalau ibaratnya suhu air itu udah hangat ya, Pak. Nanti kalau udah mendekati 2024 kurang 1 tahun biasanya udah mulai panas ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Sejauh mana sih persiapan KPU kemudian untuk memberikan literasi atau edukasi terkait pendaftaran DPD, Pak, khususnya di provinsi DIY ya, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Setiawan. Jadi memang KPU sedang mengupayakan penyusunan regulasi karena sampai saat ini memang peraturan KPU tentang DPD memang belum selesai ya. Oke. Kemarin informasinya ada beberapa pasal yang memang harus dikoordinasikan dengan lembaga instansi terkait ya. Tapi draft yang sudah diuji publikan, sudah disampaikan ke Komisi 2 memang sudah hampir final lah. Tapi kemarin kami sudah diberi bimbingan teknis oleh KPRI dan segera untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang nanti berminat untuk menjadi calon DPD ini segera mempersiapkan diri untuk mencari dukungan masyarakat ya. Kalau di Yogyakarta ini kan dengan jumlah penduduk memberikan meminta dukungan ya, mendapat dukungan minimal 2.000 ya. 2.000. Dari berapa tadi? 1.000 sampai 2.000 sampai 5.000. 2.000 sampai 5.000 ya. Harus dapat dukungan 2.000 minimal 2.000. Oke. 2.000 pemilih. Oke. Misalnya saya ini, Pak, punya dukungan lebih dari itu, sudah bisa ya, Pak ya? Sudah bisa ya. Untuk satu syarat itu dulu. Satu syarat dulu. Oke. Betul. Sementara ada syarat-syarat yang lain. Syarat lain ya. Pak, selama ini perjalanan kemudian minat ya, terus kemudian literasi maupun edukasi soal pendaftaran DPD dari masa ke masa seperti apa sih gambarannya di DIY ini, Pak? Iya, kalau kita lihat dari masa ke masa sejak 2004 memang sepertinya agak menurun. Oke, minatnya? Minat ya, Oke. karena terakhir kemarin di 2019 yang daftar paling hanya sekitar 14 atau 15. Oke. Dari sekian ribu orang? Iya, betul. Kemudian yang sampai lolos proses pencalonan ini hanya 11. Oke, dari 11 ya. 14 tadi ya. ya. Betul. Sehingga memang awal-awal dulu kan sampai lebih dari 20 betul. ya. Sehingga memang sepertinya ada minat yang berkurang ya. Mungkin karena eskalasi politik yang mungkin ya. Ya, bisa jadi. Masyarakat jadi mungkin ya. Ya, terpengaruh gitu, Pak ya. Karena kan harus bekerja mandiri ya, Oke. karena perseorangan. Ya, betul. Dan itu tadi kelihatannya sih 2.000 itu sedikit ya, Pak ya. Tapi kalau dikumpulkan juga banyak sih. Iya, betul. Kadang butuh relasi yang kuat untuk kemudian memenuhi satu syarat itu dulu ya, Pak. Betul. Oke, Pak. Pak, sebenarnya harapan dari KPU sendiri terkait minat tadi pendaftar itu ada target khusus nggak sih? Misalnya nih 20, 10 atau berapa, Pak? Atau nggak ada? Kami sebenarnya tidak punya target ya, tetapi ketika memang ada minat dari masyarakat, siapapun dan berapapun harus kita layani kan. Oke.
prinsipnya itu, sehingga nanti kami harapkan dengan sosialisasi yang masif ya, baik nanti di media maupun tatap muka maupun nanti lewat iklan-iklan, ini kita harapkan nanti bisa lebih masif ya, sehingga ketika nanti ada yang berminat tidak kemudian menganggap kurang sosialisasi dan sebagainya. Pak, ini ada korelasinya nggak sih Pak? Seperti apa korelasinya ketika minat ini dianggap menurun dengan apa namanya kehidupan politik di satu daerah gitu ya, tepatnya di DIY ya Pak ya. Iya. Tadi sempat ada penurunan ya Pak ya. Nah, ini seperti apa? Secara pasti kami memang belum melakukan riset ya, tapi memang perseorangan yang punya jaringan, punya ini kan mungkin harus bisa dipilah-pilah ya. Ya, Jadi orang yang mungkin punya organisasi, kemudian punya ya mungkin kader-kader partai yang sudah punya, kemudian pindah ke DPD dan sebagainya. Jadi kalau memang tidak punya jaringan memang agak berat ya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tapi yang sudah punya jaringan, punya koneksi dengan masyarakat yang lain, saya kira ini yang mungkin punya potensi ya untuk maju ke pilkada calon DPD ke depan. Artinya bisa kemudian kita simpulkan nggak, misalnya nih besok nih Ya, yang daftar ternyata puluhan, mungkin sampai 100. ya. Bisa kita simpulkan atau kita anggap nggak bahwa kemudian kehidupan berpolitik di daerah istimewa Yogyakarta itu semakin apa namanya ya, dinamis gitu. Ya, kalau dinamisnya saya kira masih dinamis ya. Cuman memang masyarakat yang akan mencalonkan juga mungkin bisa berhitung ya tentang potensi menang dan tidak itu ya. Karena kan kalau hanya kemudian mencalonkan tanpa berhitung terhadap bagaimana saya bisa menang dan kalah, itu mungkin juga nanti berhubungan dengan kos ya Pak ya bisa jadi begitu. itu yang berat di politik ya. Sementara ini sistemnya masih begitu ya. Masih begitu. Oke, Pak, ada nggak mekanisme yang baru kemudian atau inovasi kemudian terkait dengan pendaftaran atau sistem pendaftaran DPD? Iya. Jadi untuk pendaftaran DPD untuk tahun ini atau pemilu 2024 memang ada peningkatan berkaitan dengan pelayanan pendaftaran ya, termasuk nanti proses lanjutan baik itu administrasi maupun faktual. Dulu sudah dicoba membuat aplikasi namanya SPPP ya, tapi sekarang kita mengembangkan yang namanya Silon DPD, yang nanti proses pendaftarannya semuanya menggunakan aplikasi. Aplikasi dan termasuk yang dulu KTP ini diserahkan mungkin secara hard copy, sekarang besok akan digunakan semuanya soft copy. Artinya kemudian lebih praktis ya sebenarnya ketika semua syarat sudah dikumpulkan Pak. Iya, betul. Kemudian nanti cukup file gitu ya. Cukup file ya, semuanya diunggah file gitu. Ini mekanisme yang ini ya berbeda dari dari masa sebelumnya Pak. Iya. Jadi nanti akan memudahkan semua pihak gitu ya. Dari calon sendiri juga tidak berat untuk membawa dokumen ya, semuanya tinggal di aplikasi. Nanti proses pendaftarannya hanya beberapa berkas yang sedikit gitu ya. Nah, kemudian untuk kami juga akan memudahkan dalam rangka melakukan penelitian. Jadi kayak ada potensi ganda dukungan, kemudian TNI, Polri, ASN yang dulu mungkin tidak diatur lebih rinci, besok akan dicek ya, sehingga nanti proses verifikasi administrasinya kita harus meminta bantuan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan klarifikasi seandainya nanti ada dukungan ganda. Misalnya saya nyalon, jenengan nyalon. Betul. Yang dukung si A. Ternyata dia double. Double, betul. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus memilih salah satu. Si A-nya harus memilih salah satu. Betul. Itu nanti akan mudah teridentifikasi. Betul. Dengan sistem yang baru itu. Pak, sejauh ini tentunya kan sudah melakukan uji coba nih. Kira-kira apa Pak tantangan atau kendala yang dihadapi dengan sistem yang baru ini? Kalau tantangannya mungkin mungkin proses waktu itu ya. Waktu, karena kan sebelum mendaftar secara resmi nanti tanggal 16 sampai 29 Desember ini calon harus menyiapkan dokumen dan harus mengunggah dulu di aplikasi yang mungkin waktunya juga sudah terbatas ya. Tapi insya Allah mungkin DPD beda dengan parpol ya. Parpol ini dia akan diberi waktu sampai 1,5 bulan. Karena memang mekanisme lebih. Ya, secara nasional kan lebih banyak ya. Untuk DPD kan minimal hanya 2.000 kalau di Jogja ya.
Nah, 2000 ini saya kira mungkin tidak butuh waktu cukup lama, tetapi memang butuh waktu lah gitu ya. Karena kan sistem ini kadang juga sempat ada error dan sebagainya ya. Pak, saya tertarik untuk kemudian tadi jenengan nyebut bahwa ASN TNI Polri Pak ya kan kemudian merujuk aturan yang baru tidak boleh Pak ya, Ya. untuk mendaftar menjadi Pendukung DPD DPD. selama aktif ya Pak ya. Tapi Ya. ketika mereka pengen itu apa harus mengundurkan diri atau prosesnya seperti apa? Ya, di regulasi undang-undang yang sekarang ya, Undang-Undang 7 2017 itu memang semua pejabat negara atau pejabat di lingkungan ASN itu ASN. semua harus mengundurkan diri. Oke. Jadi sepertinya sudah ada sinkronisasi termasuk pilkada. Ini kan ketika maju harus mengundurkan Ya, diri. ya. Karena nanti akan ada dampak ya. Ya. Kemudian belum mengundurkan diri sudah menjadi pejabat kayak itu. Berarti artinya monggo terbuka, Ya, silakan ya, misalnya ada yang berminat Iya, untuk menjadi perwakilan daerah, ya. silakan kalau ya ASN TNI Polri bisa mengundurkan diri dulu Mengundurkan Pak diri, ya. betul, ya. Karena syaratnya itu ya, Ya. seperti pilkada gitu. Ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin banyak yang kemudian kan misalnya kalau di Senayan kan DPRD, DPR ya. Nah, DPD ini mungkin ada yang belum tahu Pak, misalnya harus berapa orang sih dari masing-masing provinsi ini Iya. kemudian bisa mewakili daerahnya di Senayan? Betul. Jadi memang setelah reformasi dengan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar memang anggota MPR ini salah satunya kalau dulu dari golongan dan organisasi ya. Iya. Sekarang itu harus dipilih langsung oleh rakyat Ya. dengan sistem distrik ya. Ya. Cuman memang distriknya berbeda dengan di luar negeri yang distrik berwakil satu. Ya. Sementara untuk di Indonesia ini kan DPD distrik berwakil banyak. Oke. Sehingga perwakilan masing-masing daerah ini diwakili 4 orang. Oke. Jadi bahasanya di undang-undang distrik berwakil banyak. Oh, oke. Nah, itu. Jadi pemilu sekarang ini memang sejak 2004 memang sudah diatur ada sistem kamaral itu ya. Ya. Sistem 2 kamar yang satu distrik, yang satu proporsional. Oke. Artinya kemudian misalnya dengan sistem itu DPD di DIY berarti cuman Ya, nanti akan terpilih 4 orang. 4 orang Pak 4 ya. orang, Karena ada distriknya dibagi Dibagi ya setiap distrik 4 orang. 4 orang. Jadi bahasanya kalau distrik itu kan sistem distrik sebenarnya wakilnya satu. Oke. Tapi karena di Indonesia itu dikombinasikan Ya. sehingga kemudian wakilnya 4 gitu ya. Oke. Artinya bukan kemudian ini mewakili per kabupaten bukan Pak ya? Bukan. Karena sebutannya distrik Mewakili- tadi ya. Iya. Kalau sistem kabupaten kota berarti kalau DIY sebenarnya 5 Pak ya. 5 betul. Tapi ini 4. Jadi Iya. masing-masing daerah nanti beda ya. Enggak ya, siap provinsi 4 walaupun seperti sudah. ya Oke, meskipun di Jawa Tengah daerahnya, ya besar Jawa Timur tetap yang 4. jumlah tetap Oke. semuanya 4. Nah, ini supaya masyarakat tahu ya. Betul. Mungkin yang merasa punya trust dari Iya. masyarakat tinggi mungkin bisa ya Pak ya. Bisa ya. Memberi sumbangsi langsung ke Jakarta melalui Dewan Perwakilan Daerah ya Pak. Ada 4 kuota. Kota Monggo silakan. Oke, Pak. Tadi kalau pendaftarannya Pak itu Iya. mulai kapan? Terus Ya, untuk pendaftaran secara resmi akan dibuka tanggal 16 sampai 29 Desember Desember ya. 2022 Berarti ini. sebentar lagi ya. Ini. Betul, nanti 2 pekan lagi. Ya, setelah itu nanti kalau yang sudah mengunggah dukungan di sebelumnya ya, nanti akan kita juga umumkan di media. Kemudian kita sampaikan juga iklan-iklan supaya nanti memasyarakat ya informasinya. Nanti kemudian setelah pendaftaran selesai akan dilakukan verifikasi administrasi tanggal 30 Desember 2022 sampai 12 Januari 2023. Itu silakan teman-teman, nanti kalau lebih jelasnya bisa langsung tanya ke KPU ya Pak ya. Betul. Atau lewat kanal informasi di portalnya KPU. KPU DIY ya. Monggo silakan. Atau medsosnya juga ada Pak ya? Ada, Pak. Ya, Ada. monggo. Silakan. Oke Pak, terkait tadi menarik nih, kadang kita polemik terjadi atau masalah muncul, persoalan muncul ketika ada pemilih ganda tadi Pak ya, syarat Iya, yang iya, betul. harus. Nah, ada sanksi nggak Pak untuk si calon? Ya, kalau sanksi ini ganda internal ya. Ya. Ganda internal itu internal baik identik maupun Ya. secara internal itu nanti ada sanksi, tetap akan diberi sanksi dikurangi 50.
50 dukungan yang MS. suara. Sorry, 50 pemilih. Oh, 50 pemilih ya. betul. Oke. Artinya misalnya saya ketahuan nih Iya. ada dukungan identik ya, Iya, ganda identik. Nanti saya dipotong 50 50 betul. dukungan. Ya, jadi nanti calon DPD juga harus hati-hati jangan Ya. sampai dukungannya ini ganda internal. Oke. Karena ganda internal sengaja atau tidak nanti akan Iya. ada sanksi. Karena kalau yang tadi antar calon itu bukan internal, Pak ya. Bukan Karena internal. kan si pemilihnya yang akan diberi Iya, pilihan betul. mau milih A atau B. Iya, gitu ya. iya. Oke. Berarti ada sanksinya teman-teman nanti. Hati-hati, jangan-jangan misalnya ya, Iya. si calonnya itu udah merasa bersih, clear, ternyata tim suksesnya yang kemudian ceroboh gitu Pak ya. Iya, bisa jadi. Nanti sayang sekali satu suara harus Kehilangan mengurangi 50 suara ini sayang sekali. Oke. Nah, seperti apa Pak kemudian nanti secara teknis supaya ini nanti tidak miss Iya. kepada teman-teman warga DIY yang pengen mencalonkan diri sebagai DPD. Iya. Jadi peraturan KPU yang lama ya, nomor 14 2018 ini masih berlaku. Jadi kalau ada yang akan mencalonkan menggunakan formulir lama tetap masih berlaku. Oke. Tetap digunakan. Kemudian KPU juga sudah membuat edaran untuk formulir yang baru. Ya. Sudah. Jadi nanti pakai lama bisa, pakai yang baru bisa. Cuman nanti untuk mengunggah ke aplikasi Silon DPD ini butuh file Excel ya, butuh Oke. file khusus Sudah yang disiapkan? sudah kita siapkan. Nanti calon-calon yang akan mendaftar kita siapkan untuk ngunduh di web kami, atau nanti bisa konsultasi ke kami karena kami akan menyiapkan helpdesk ya, untuk pelayanan informasi. Oke Pak. Terakhir Pak, pesan ke masyarakat DIY Pak, mungkin yang kemarin-kemarin malu-malu atau sungkan. Ya. Sebenarnya ada potensi ya Pak ya, karena kan anggota DPD ini sangat-sangat saya kira lebih bisa mewakili Pak ya. Ya. Golongan yang diperjuangkan misalnya dari petani, dari pengusaha dan sebagainya Pak. Pesannya apa Pak? Ya sebenarnya memang anggota DPD ini kan bagian dari anggota MPR ya, Ya. yang tentu tugasnya agak berbeda dengan DPR. Ya. Tugasnya adalah mewakili daerah. Ya. Dan daerahnya itu memang yang perlu diperjuangkan banyak ya, Ya. dari pertanian, dari bisnis dan Ya. sebagainya. Ini saya kira juga penting untuk diperjuangkan karena tapi prinsipnya adalah memperjuangkan daerah, sehingga bagi masyarakat yang nanti akan berminat untuk ikut maju mencalon DPD, saya kira juga banyak isu yang mungkin bisa diperjuangkan. Betul. Terutama Jogja ini yang kemudian masih angka kemiskinan masih relatif tinggi ya, itu juga saya kira penting untuk ikut. Dan mungkin UMP ya Pak ya, baru saja Ya disahkan. betul, UMP baru naik walaupun hanya 7% ya. 7,6% Iya. di bawah 10%. Oke, terima kasih Pak Muzzaini Iksan selaku Sama-sama, Ketua Pak. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY. Semoga nanti bisa mengawal dengan tuntas Pak ya Amin. periode ini, dan kita mendapatkan wakil-wakil daerah terbaik Pak ya. Baik, amin, Dari amin. putra daerah istimewa Yogyakarta yang bisa memperjuangkan apa-apa yang membawa kemanfaatan lebih baik untuk daerah istimewa Yogyakarta. Matur suwun Pak, sehat Terima kasih, selalu. sama-sama. Terima Amin, kasih, amin. kita lanjutkan perbincangan kita di lain kesempatan. Terima kasih. Itu sama-sama. tadi teman-teman Tribuners, obrolan saya bareng Pak Muzzaini Iksan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta di Tribun Podcast, Tribun Jogja Podcast bareng KPU DIY. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Dodi Setiawan undur diri, kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Matur suwun. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.